Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Di hadapan para ahli silsilah Thariqah Qaudiyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Surgalaya, abil khusus Rabbi arwahina guru masjid kita Syekh Muhammad Abdul Ghaffar Masul Qaddasallahu sirrah, sebagai ungkapan terima kasih kita kepada beliau, tentunya dengan wasilah barokah manakib MOS, manakib online sedunia ini. Kita doakan Abah, semoga Abah panjang umur, sehat walafiat, ditambah karomah barakahnya sama Allah, sebagai wasilah ruh kita kepada Allah, sebagai wasilah ruh kita bisa marifatullah. Dengan barokahnya Abah, kita semuanya yang ikut manakib online ini, semoga segala hajat kita semua baik dunia maupun akhirat dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada para wakil talqin Syekh Mursyid yang pada hari ini bisa hadir, dibisahkan hadir manakib MOS ini. Di sini ada Kiai Muhammad Nur yang sangat kami hormati dan dimuliakan Allah. Penggagas manakib di antaranya ada Teh Susi, Umi Syahid, Bu Wahyuni yang di Inggris, Bu Kartini yang di Texas Amerika, dan ikhwan wal akhwat semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang sama-sama belajar istiqomah untuk bisa mengamalkan, mengamankan, melestarikan ajaran suci yang sangat dicintai sama Guru Mursyid, yaitu manakib. Semoga kita semuanya dengan barokah manakib ini selalu dibisahkan dan dimampukan selalu bisa istiqomah untuk menjalankannya. Yang semuanya yang sangat kami hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, di mana pada sore hari ini kita telah ditakdirkan Allah dimasukkan ke tempat yang sangat suci dan mulia, yaitu Majelis Manakib. Semoga dengan Majelis Manakib ini kita termasuk murid Abah, dengan barakah karamahnya Guru Mursyid, Allah membahagiakan, Allah melancarkan segala hajat-hajat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat beserta salam Allah, semoga Allah melimpahkan kepada baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ketiga kalinya mohon maaf, seharusnya ini yang khidmah ilmiah, yaitu Kiai Haji Irfan Zidni, karena beliau ada halangan, maka kami yang badali. Jadi mohon maaf karena badal saja untuk menyempurnakan acara manakib. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwan wal akhwat semuanya, tentunya saya ringkas doanya, tidak selama banyak kita ringkas karena sudah diawali dari awal dari MC. Tentunya di sini kita ambil kesimpulan saja, tidak mengurangi doa semuanya. Ikhwan wal akhwat semua, pernah Rasulullah itu di bulan Ramadan beserta istri tercintanya. Di situ Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam berserta istri tercintanya bagi-bagi kurma yang sangat bagus dan berkualitas di bulan Ramadan. Jadi pagi-pagi Rasulullah bersama istri
bagi kurma, kurmanya yang sangat bagus, bukan yang asal. Yang sangat bagus, yang lebih enak rasanya, yang terpilih. Sampai habis. Kemudian menjelang azan maghrib, Rasulullah mau berbuka. Ternyata Rasulullah bertanya kepada istrinya, wahai istriku, kira-kira ada enggak untuk dibuat berbuka puasa? Apa kata istri Rasul? Ya Rasulullah, wahai suamiku, yang dibuat berbuka puasa tidak ada ya Rasul, habis. Tinggal kurma yang kurang baik. Apa yang terjadi? Di situ Rasulullah bersama istri tercintanya yang dibagikan kurma yang sangat bagus, yang rasanya nikmat, yang harganya mahal sampai habis. Tapi menjelang mau buka berpuasa, beliau justru makan kurma yang kering dan busuk. Ini kalau kita buat barometer, selama ini mohon maaf, saya sering mendengarkan waktu ada khutbah Jumat, ada kiai ustadz berkhutbah menceritakan kita harus bisa meneladani kehidupan Rasulullah. Kalau kita melihat ini, kira-kira bisa enggak ya meneladani Rasulullah? Jadi yang dibagikan kurma yang berkualitas baik, mahal harganya, yang segar, tapi ketika yang mau dibuat makan, yang dimakan mau dibuat buka berpuasa, justru yang dimakan cuman kurma busuk kering. Ini kalau kita amati, banyak orang terkecoh meneladani Rasulullah itu cuman cerita. Cuman sebatas cerita, belum sampai ke praktek kehidupan Rasulullah. Kira-kira ada enggak seorang kiai paginya bagi-bagi uang, terus Pak ketika mau berbuka puasa tidak ada uang? Kira-kira bisa enggak? Ada enggak kayak seperti itu? 1001 hampir tidak ada. Bahkan sekarang kiai-kiai itu tidak ada kiai yang miskin. Rata-rata mampu semua. Tapi ngajinya seolah-olah sudah mencontoh Rasulullah. Yang jadi pertanyaan, kenapa Rasulullah beserta istrinya bisa bahagia membagikan kurma pada paginya sampai habis, ketika yang mau dibuat makan berbuka puasa justru yang busuk dan kering, tidak ada rasa. Tapi kenapa Rasulullah merasa bahagia? Yang jadi taruhannya adalah faktor iman. Kalau sudah faktor iman, tidak bisa diukur dengan antara baik dan buruk. Tapi karena apa? Rasa nikmatnya, merasa puasnya berbagi dengan orang lain, itu bagian dari kenikmatan. Jadi berbagi sama orang itu bagian dari kenikmatan. Orang bisa berbagi dengan orang lain yang terbaik, itu bagian tanda orang itu bahagia. Orang bisa meringankan beban orang lain, tandanya orang itu bahagia. Orang meskipun hartanya banyak, tapi untuk berbagi dengan orang lain masih banyak perhitungan, tandanya orang itu belum bahagia. Jadi barometer orang bahagia adalah orang yang bisa menyenangkan dirinya dengan apa? Dia selalu berbagi dengan orang lain. Sebagaimana Rasul memberikan contoh kepada umatnya ketika paginya berbuka, bagi-bagi kurma, tapi kurma yang berkualitas baik, tapi ketika dimakan bukan kurma yang baik, justru busuk. Satu. Yang kedua, pernah baginda Rasulullah itu mendatangi rumahnya Fatimah. Siapa itu Fatimah? Fatimah itu
putrinya baginda Rasulullah yang dipersunting Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dan Fatimah nikah mendapatkan keturunan, yaitu putranya namanya Hasan Husain. Waktu Rasulullah datang ke rumahnya Fatimah, di situ Rasulullah melihat cucunya Hasan Husain menangis. Nangisnya anak kecil bukan seperti tangisan kita, bisa ngempet. Kalau tangisan anak kecil, sudah secara polosnya dengan teriak-teriak. Kenapa? Di situ Rasul bertanya sama putrinya, wahai putriku, kenapa Hasan Husain menangis, nak? Kata Rasulullah. Di situ Fatimah malu mau menjelaskan. Tapi di situ Rasul mengucapkan kalimat, ya putriku, kul haqqa walau kana murra, sampaikan walaupun pahit. Kemudian karena Rasul mengatakan seperti itu, Fatimah bercerita ke ayahnya, wahai ayahku Rasulullah Muhammad, keluarga Ali selama 3 hari ini belum makan. Keluarga Ali ini, wahai ayahku, selama 3 hari ini belum makan. Jadi putrinya Rasulullah saja, cucunya Rasulullah saja selama 3 hari belum makan. Kira-kira ada nggak kita ini selama 3 hari belum makan? Andaikan ada yang belum makan, waduh luar biasa ini. Sehari makan some saja katanya belum makan selama belum nasi. Tapi kadang-kadang ngajinya kita terlalu tinggi, harus mencontoh Rasulullah. Mencontoh kehidupannya putrinya Rasulullah saja belum bisa. Apa kata Rasul menjawabnya? Wahai putriku, kamu masih cuma 3 hari, nak. Ayahmu ini 7 hari ini belum makan. Bayangkan. Anaknya menjawab, ya Rasulullah, wahai ayahku, keluarga Ali ini 3 hari belum makan. Tapi Rasul menjawab, aduh nak, kamu masih cuma 3 hari. Ayahmu ini 7 hari belum makan. Ada enggak kiai-kiai hari ini yang 7 hari belum makan? Mungkin bisa puasa, tapi nanti berbuka. Tapi ngajinya banyak orang overload. Harus mencontoh Rasulullah. Yang mana yang kita contoh? Ini. Akhirnya di situ Rasulullah pamit. Rasulullah itu pamitnya bukan langsung pulang, tapi Rasul ikhtiar. Karena melihat cucunya, anak kecil, cucunya masih kecil-kecil, selama 3 hari belum makan, maka Rasul pun mengajarkan sahabat keluarganya ikhtiar. Di situ Rasul jalan kaki ke utara, ternyata ke utara nggak dapat apa-apa. Ke selatan pun tidak dapat apa-apa, ke barat, ke timur. Akhirnya karena capeknya, Rasul berhenti di samping sumur tua. Di situ ada saudagar dari Yaman. Di situ Rasul mencoba ikhtiar. Bilang sama saudagar itu, ya fulan, kira-kira bisa enggak tenagaku ini buat mengambilkan air di sumur ini untuk kendaraan Anda, katakan itu situ kuda atau unta. Di situ diiyai sama saudagar itu. Per timba itu dihadiahi 1 kurma. Rasul menjawab iya tanpa menolak. Lihat saja kedalaman sumurnya Mekah itu berapa dalamnya. Di situ Rasul mulai menimbah, menurunkan timba ke dalam air sumur sampai ditarik lama. Akhirnya dapat 1 timba, dikasihkan, diminumkan ke kendaraannya saudagar. Di situ Rasul mendapatkan 1 hadiah, gajiannya 1 kurma. Rasulullah pun karena persifatan percontohan, uswah, maka kurma itu tidak ditaruh, tapi sama Rasul ditaruh di dalam mulutnya, diemut, bahasanya di orang Jawa itu diemut, tidak ditelan, diemut. Ambil lagi air, dapat 1 timba lagi, digasihkan ke kudahnya saudagar.
dapat hadiah gajian 1 kurma lagi, diumut lagi 2 kurma dalam mulut Rasulullah. Ambil lagi air ke dalam sumur, ketika mau mengambil timbah itu, ternyata Allah berkehendak lain. Air yang mau diambil ternyata ikatannya, talinya patah, istilahnya ratas, putus, jatuhlah timba itu ke dalam. Apa yang terjadi? Spontanitas Rasulullah Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam dipukul. Rasulullah langsung katakanlah bahasa kepala itu dikeplak, bahasa orang Jawa itu dikeplak, dipukul. Apa Rasul istilahnya melawan? Tidak. Rasul diam. Akhirnya Rasul mendapatkan 2 kurma. Di bawah lagi Rasul datang ke rumahnya Fatimah. Di situ Rasul bilang sama Fatimah, wahai putriku, Allah kasih rezeki cuma 2 nak, 2 kurma. Ini kasihkan sama Husain dan Hasan, atau Hasan dan Husain. Ayahmu mau mendapatkan 3 nak, tapi Allah tidak menakdirkan. Sampai Rasul mengatakan, andaikan anakku Fatimah, ayahmu minta makanan dari surga hari ini, tentunya Allah turunkan. Andaikan ayahmu minta makan dari langit, Allah turunkan. Cuman sesungguhnya innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang yang sabar. Disitulah Rasulullah mendidik putrinya. Kita pun dididik sama Rasulullah. Apa? Orang semua kehidupan itu sudah ada catatannya. Rasul saja sama Allah ditakdirkan orang yang mulia saja masih diuji sama Allah. Seberapa kesabarannya? Dipukul orang. Kesimpulan yang jadi pertanyaan, kenapa Rasulullah bisa sabar ketika dipukul orang? Kenapa Rasulullah bisa bertahan tidak makan selama 7 hari? Jawabannya faktor keimanan. Yang perlu digarisbawahi adalah hebatnya guru mursyid kita Syekh Muhammad Abdul Ghassafullah Mas'ud Qaddasah Sirrah tidak mengajarkan muridnya bilang sabar ya, harus jujur ya, harus khusyuk ya. Tidak. Abah tidak pernah mengajarkan muridnya harus sabar. Tapi Abah bilangnya sama muridnya, banyak zikir. Zikir, zikir, zikir. Zikir apa? Zikir yang dibimbingkan, zikir yang ditancapkan. Ada 2 zikir yang dibimbingkan sama guru mursyid. 1 zikir jahar, kalimat la ilaha illallah. Yang kedua zikir khafi. Zikir jahar tujuannya untuk apa? Jika itu diamalkan setiap sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, jangan kurang sedikitnya, minimal sedikitnya jangan kurang dari 165. Lebih banyak, lebih baik. Jika itu diamalkan secara maksimal, maka secara tidak langsung keimanan itu yang akan kita peroleh. Dengan keimanan itulah orang akan bisa menghadapi kehidupan. Mau diuji susah biasa, diuji senang biasa, diuji miskin biasa, diuji kaya apalagi. Justru banyak kedermawanannya ketika diuji kaya. Diuji miskin, dia pun tidak berkeluh kesah. Kenapa? Karena faktor iman itulah yang menjadikan Rasulullah itu ridho dipukul orang, ridho ketika lapar. Dan kita diajar sama guru mursyid malah mencontoh Rasulullah, bukan prestasinya Rasulullah, tapi mencontoh pelajarannya. Iqra, bacalah. Artinya apa? Tanamkan zikir. Maka dengan zikir jahar dan zikir khafi akan menghasilkan keimanan. Dengan keimanan bisa menghadapi kehidupan. Kehidupan itu adalah ada antara senang dan susah, untung dan rugi, sehat dan sakit, dipuji dan dihina, semuanya sama. Kenapa bisa sama? Karena faktor keimananlah yang membuat barometer kehidupan kita. Tidak mudah, tidak mudah istilahnya dihina orang, merasa kecil, tidak ada. Semuanya biasa-biasa saja, biasa-biasa saja. Semoga kita semuanya
termasuk murid Abah yang diakui menjadi murid-murid yang selalu tahan banting dengan keadaan apapun. Mau dipuji, mau dihina, tidak ada hubungannya. Kenapa? Karena kita sudah dikasih alatnya bahagia, yaitu kalimat la ilaha illallah dan zikir khafi. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita termasuk murid Abah yang selalu bahagia dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.